Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwito beserta Ibu. Saya bergereja di GBI Keluarga Allah Solo. Saya melayani pukul 6 pagi. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada keluarga saya yang begitu luar biasa dan dahsyat dan ajaib. Amin. Ya, di sini saya akan menyaksikan kuasa di dalam, kuasa yang sangat ajaib dan luar biasa di dalam ketaatan memberi dan menabur. Khususnya di sini saya akan menyaksikan yaitu baik memberi dalam persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan atau menabur di dalam janji iman khususnya yang saya alami di dalam keluarga kami. Ya, di sini dulu berawal dari gereja ini, waktu gereja ini masih kecil ya, mau mengadakan pelebaran. Pak Obaja mengatakan mau dibangun seperti yang sekarang ini, buat ibadah sekarang ini. Waktu itu Pak Obaja mengajak setiap kita untuk ambil bagian di dalam menabur dan untuk janji iman, untuk pembangunan gereja. Saat itu saya tangkap rema itu, saya imani dan saya melangkah karena saya belajar untuk belajar menjadi taat, menjadi setia. Kemudian saat itu walaupun saya waktu itu ya, saya itu ke gereja pun masih naik angkutan umum karena saya belum punya apa-apa ya saat itu, benar-benar keuangannya sangat pas-pasan. Pak Wito juga belum ikut ke gereja sini. Saya pun waktu itu sudah melayani di gereja ini ya, dengan setianya, dengan sukacita. Waktu itu saya belum punya apa-apa. Saya mendengar Pak Obaja ngajak untuk menabur untuk janji iman, saya responi. Saya ikuti dan saya melangkah, saya ngikuti janji iman lewat kartu gerakan janji iman itu. Lah, satu ketika Pak Obaja mengadakan doa tantangan waktu itu. Saya ingat ya, itu setelah firman Tuhan, setelah khotbah Pak Obaja mengadakan doa tantangan. Saya ingat banget saat itu Pak Obaja ngomong gini, berilah, maka apa yang saudara saat ini butuhkan Tuhan akan berikan. Saya bilang amin Tuhan. Saat ini saya butuh rumah, karena rumah untuk kelompok sel itu saya bergumul sudah lama ya. Pak Obaja ngomong gitu, saya amin saya gitu, saya tangkap, saya imani ya, saya aminkan. Dan waktu itu saya lari ke depan. Waktu itu kan pakai kantong persembahan itu, saya bawa dompet ya. Dompet itu isinya berapa saya juga enggak tahu. Saya suntak semua gitu. Dan saya, puji Tuhan, saya menyisakan Rp1.000 buat nanti pulang ibadah naik angkutan umum ya. Jadi semenjak itu, setelah memberikan itu, setelah pulang itu hati saya penuh sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Dan sejak saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam setiap kehidupan keluarga saya dengan caranya yang ajaib, dengan luar biasa ya. Saat itu saya memang butuh rumah. Singkat cerita, tahun 2002 Tuhan pertama kali ngasih saya rumah mujizat. Tentunya dengan perjuangan dengan bekerja keras, perjuangan yang tidak mudah ya saudara. Tapi akhirnya Tuhan kasih rumah itu. Dan rumah itu lama sekali saya gumulkan. Bahkan saya imani bahwa rumah itu sampai saya tumpang tangan, setiap saya lewat saya tumpang tangan dalam nama Yesus, rumah ini menjadi milikku. Terus sampai saya tumpang tangan atas rumah itu, akhirnya Tuhan berikan dengan caranya yang ajaib. Tapi waktu itu saya juga bekerja dengan sungguh-sungguh, tentunya juga berdoa, berpuasa ya, berjuang dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah. Tapi saya percaya itu memang Tuhan. Waktu itu Tuhan benar-benar menuntun saya dan Tuhan benar-benar memberkati saya. Akhirnya saya, yaitu tahun 2002, saya diberi pertama kali beri rumah untuk kemuliaan, yaitu rumah mujizat. Saya sampai rumah mujizat untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kelompok sel, untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan sekali ya, bahwa Yesus itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya bersyukur ya,
Kemudian tak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan juga bawa kami untuk semakin hari semakin mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak, bisa menikahkan anak-anak. Kemudian Tuhan juga memberikan tempat usaha. Ya, karena usaha saya itu snack ya, dulu keliling snack ya. Jadi Tuhan juga menyediakan semuanya. Dan semua yang kami butuhkan, semua yang kami perlukan, puji Tuhan, Tuhan itu menyediakan dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Saya sendiri sungguh kagum, sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Yesus, Allah yang benar-benar hidup dan ajaib. Kemudian sampai saat ini ya, di tahun 2022 kemarin ya, sampai Pak Obaja mengumumkan bahwa gereja ingin membangun proyek yang sungguh besar, yaitu di KACT di Gondang Rejo. Waktu diumumkan itu, saya benar-benar takjub. Saya benar-benar, oh Tuhan kau sungguh luar biasa. Tapi saya juga meresponi, saya tangkap setiap kegerakan-kegerakan yang diadakan di gereja ini. Saya tangkap, saya imani, saya melangkah, saya bertindak. Kemudian saya waktu itu, tapi saya bingung jujur waktu itu, saya jujur berapa ya Tuhan saya harus memberi untuk janji iman, saya harus menabur untuk janji iman. Kemudian pada waktu itu Pak Obaja mengajak setiap jemaatnya, setiap kita untuk diajak berdoa. Mari semua kita berdoa Pak Obaja, kita berdoa, kita tutup mata. Kita minta benih profetik untuk bisa kita tabur untuk pembangunan di KACT. Kemudian saya waktu itu berdoa, saya diam gitu. Roh Kudus itu menetapkan nominal yang bagi saya itu sangat besar sekali. Sangat luar biasa, kaget saya sendiri sampai kaget. Bahkan 0 itu sampai 8 itu saya sampai kaget. Saya benar-benar kaget. Tapi itu cuma saya simpen dalam hati. Setelah berdoa saya simpen gitu. Tapi saya melangkah setelah ibadah, saya ngambil formulir janji iman. Tiap bulan saya tetap ngasih janji iman. Tapi tidak sesuai dengan nominal yang Tuhan sudah tetapkan waktu doa itu. Tapi hati saya itu terus gelisah. Hati saya tetap tidak ada sejahtera. Sudah ditetapkan nominal segitu kok saya itu ngasih janji iman tidak sesuai. Akhirnya saya waktu tahun 2023 waktu habis UC itu, saya benar-benar tidak kuat ya. Rasanya kok apalagi lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nita, Pastor Jo dan Pak Obaja, menunda, jangan menunda. Ada kata jangan tunda, kalau Tuhan sudah berbicara jangan ditunda. Itu saya merasa saya tuh menunda sampai 1 tahun ya. Lah itu waktu itu kan formulir janji iman pas habis untuk setahun. Lah saya mikirnya gini, apa waktunya ini saya harus melangkah. Tapi saya takut kalau melangkah buat saya pribadi, saya tidak apa-apa karena dulu saya itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa sampai Tuhan berkati saya segini banyak itu. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan keluarga saya. Akhirnya saya ngomong sama Pak Wito. Saya sebenarnya tidak berani main ngomong, nanti nek tidak boleh saya kan kecewa ya. Akhirnya saya ngomong sama Pak Wito bahwa saya mau ikut mendukung pembangunan di KACT. Saya ngomong sama Pak Wito dan Pak Wito bilang gini, lah sudah mah, kita kan sudah ngikuti janji iman tiap bulan. Tapi saya bilang gini, tapi tidak segitu Pak. Aslinya nominal yang ditetapkan Tuhan itu banyak, tidak segitu. Pak tolong ya Pak ya. Karena kita dulu awal menikah kita tidak punya apa-apa. Kita sama sekali tidak punya apa-apa. Jika kita saat ini ada seperti saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Akhirnya Pak Wito diem. Karena saya katakan nominal segitu, Pak Wito diem.
Pak Ito diem, terus akhirnya gini, ya enggak apa-apa. Kalau semua untuk kemuliaan Tuhan enggak apa-apa. Akhirnya puji Tuhan, saya merasa hati saya itu lega, plong. Saya sukacita sekali karena sudah mendapat jalan. Terus akhirnya saya juga minta izin sama anak-anak, kedua anak saya dan anak saya. Singkat cerita, anak saya juga akhirnya dia sepakat, karena bagi saya itu untuk warisan rohani seperti itu ya. Akhirnya mereka sepakat, tidak apa-apa Ma. Puji Tuhan, saya sudah mendapat persetujuan dari keluarga. Dan pada bulan Oktober tahun 2023 setelah Pak O baca khotbah, saya tuh nangis sampai ngikuti Pak O baca setelah khotbah sampai ke teras rumahnya itu. Saya ngomong cerita sama Pak O baca, Pak saya mau mendukung pembangunan ini. Terus Pak O baca jelaskan ini. Terus singkat cerita, saya baik Pak, saya akan, terus saya minggu yang akan datang saya nemoni Bu Ira. Puji Tuhan sekali, waktu saya memberikan persembahan, memberikan menabur untuk janji iman untuk KASIT itu, hati saya sukacita sekali, hati saya damai sejahtera sekali, hati saya penuh dengan sukacita yang melimpah. Padahal waktu itu ya, saya juga punya rencana sudah sejak berbulan-bulan yang lalu, punya rencana untuk merenovasi rumah ya. Tapi saya juga belum melangkah karena masih nunggu ini untuk menabur di KASIT ini. Dan saya pun juga mau untuk memberi untuk Tuhan dulu. Saya mikirnya jangan mendahulukan kepentingan saya. Saya ingin mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan Oktober saya mempersembahkan untuk pembangunan KASIT. Kemudian November saya mulai renovasi rumah. Tapi puji nama Tuhan, renovasi rumah juga berjalan dengan lancar. Tuhan berkati, bahkan berkelimpahan. Tuhan sediakan segala sesuatu yang kami perlukan dalam renovasi rumah itu. Semuanya boleh berjalan lancar. Dan April, puji Tuhan, renovasi rumah itu selesai. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap apa yang tidak pernah kami lihat, dikatakan dalam 1 Tawarik 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Tuhan sediakan buat keluarga kami. Saya bersyukur dan bersyukur bahwa Yesus itu Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Saya belajar terus taat, setia untuk melayani Tuhan sampai sekarang dan selama-lamanya. Biar Roh Kudus terus yang akan memberikan keluarga kami hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi kami, bagi saya khususnya, semuanya itu dari Tuhan, dan biar semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Mari kami mengajak Bapak Ibu semua untuk kita terus tangkap, imani, dan kita melangkah setiap kegerakan-kegerakan yang ada di gereja ini. Gereja yang penuh dengan pengurapan Allah, gereja yang penuh dengan mujizat-mujizat Allah. Bila setiap kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Tuhan akan berperkara di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semuanya. Maka Pak Obaja katakan, kalau mengikuti Tuhan, ikuti dengan sungguh-sungguh, cintai dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nanti kita benar-benar setengah mati. Itu benar saudara. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengikuti, mentaati dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu, apapun yang mungkin kita perlukan, yang kita butuhkan, itu pasti Tuhan sediakan. Itu yang kami alami sampai detik ini. Benar-benar sungguh Yesus itu Allah yang luar biasa. Mari saudaraku semuanya kita belajar untuk rajin di dalam ibadah-ibadah, baik ibadah
mungkin kelompok sel, mungkin ibadah raya atau ibadah-ibadah, mungkin pondok Daud, ibadah-ibadah yang lain kita boleh dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Baik dalam memberi, menabur untuk Tuhan, kita benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang suci. Bukan seberapa nominal yang kita berikan, tapi benar-benar dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci. Karena Tuhan sendiri nanti yang akan mengatur semuanya itu ya. Maka Tuhan sendiri nanti yang akan berperkara dan membackup setiap kehidupan Bapak Ibu semuanya. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kesaksian kami ini boleh untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan banyak diberitakan di mana-mana. Nama Tuhan banyak sekali jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya yang diberkati Tuhan, saya mengajak bahwa setiap kita untuk tergerak ambil bagian di dalam pembangunan di KACT ini. Karena ini proyeknya Tuhan, proyek yang maha besar, ini proyeknya Tuhan sendiri. Maka kalau kita ambil bagian di dalam proyek ini seberapa besar, jangan dilihat nominalnya, jangan pikir itu hanya untuk orang yang punya duit, enggak. Mari kita semua jemaat-jemaat GB Keluarga Allah, semuanya kita ikut ambil bagian, baik dalam doa, dalam dana, baik dalam talenta. Mari kita semuanya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan nanti juga tidak akan tinggal diam dalam setiap kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.